Nah, ini masih informasi kuliner. Apakah Anda salah satu penggemar makanan khas Jakarta, gado-gado? Kalau sama, ya sama dengan saya. Ternyata di balik nikmatnya perpaduan sayuran dan saus kacang, ini ada trik khusus agar gado-gado terasa lebih lezat. Saya akan mengajak Anda melihat langsung proses pembuatan gado-gado dalam segmen Sehari Menjadi. Pasar, Pak. Iya. Siap. Nyawanya belum kekumpul. Wah, di akhir pekan, pagi-pagi saya sudah disuruh bangun. Bang Aldo membangunkan saya untuk menemani berbelanja aneka bahan untuk berjualan. Masih pagi, nyawa belum kekumpul, tapi harus sudah bantuin Bapak untuk belanja ke pasar. Yuk, jangan lupa pakai maskernya ya. Bahan yang akan dibeli diantaranya adalah tahu, tempe, kangkung, jagung, mentimun, dan kol. Kira-kira Anda sudah bisa menebak belum? Saya akan menemani Bang Aldo berjualan apa? Setelah berbelanja banyak bahan-bahannya bareng sama Bang Aldo, saya seharian ini akan mencoba menjadi penjual gado-gado bantuin Bang Aldo. Iya Bang. Ternyata sebelum menjadi gado-gado, proses pengolahan yang dilalui cukup panjang. Mulai dari memotong kol, kangkung, hingga kacang panjang. Setelah tadi belanja, ini alat-alatnya atau bahan-bahannya harus dibersihkan dulu. Pembilasan harus dilakukan dengan hati-hati agar potongan sayur tetap bagus. Nah, setelah tadi jagung, labu, kemudian juga parenya dikupas, dibersihkan, dan juga direbus, ini harus dikembali dicuci. Fungsinya adalah untuk menjadikan semua bahan-bahan ini lebih tahan lama, lebih awet, dan juga lebih segar. Gado-gado adalah salah satu makanan yang berasal dari Betawi. Isinya sayuran yang direbus dicampur dengan bumbu saus kacang serta irisan telur, serta emping goreng atau kerupuk udang. Gado-gado juga sering disebut juga salad of Java. Setelah nyiapin semuanya, motong-motongin sayurannya, terus nyiapin seluruh perlengkapannya, saatnya kita jualan. Jangan lupa pada beli ya. Yuk Bang. Nah, tiba saatnya saya mendorong gerobak menuju lokasi berjualan. Lumayan, pagi-pagi sekalian berolahraga. Mantap. Ya, pasti pasnya. Lanjut, masih ngedorong sampai ke tempat jualan nanti. Agak berat rodanya, tapi semangat. Pokoknya nanti beli, nanti saya yang buatin. Yuk. Setiba di lokasi, saya segera mengeluarkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat gado-gado. Pembeli pun berdatangan. Wah, saya harus segera membuat gado-gado sesuai dengan pesanan pembeli. Makasih ya Mbak ya. Wah, lagi rame nih. Ini ada yang beli gado-gado, dua ibu-ibu. Tadi juga udah ada mas-mas langsung pakai motor. Pak, pertama apa dulu nih Pak? Oh, garamnya. Menurut Aldo, ada teknik tersendiri dalam mengulek kacang agar lebih nikmat dan menyatu dengan tekstur sayuran. Ulekan harus diputar hingga kacang mengeluarkan minyak sambil terus diberi sedikit air. Teknik mengulek dengan cara menekan kurang tepat karena akan menyebabkan saus kacang tidak tercampur rata. Terus namanya berarti ya? Takut tumpah, jadi mending sama abang aja. Ternyata selain teknik ngulek-nguleknya, ya kan, ternyata pembungkusnya juga punya teknik tersendiri biar nggak tumpah. Lihat ya, abangnya keren banget. Lanjutkan Bang.
Dalam sehari, Aldo bisa menjual 100 bungkus gado-gado. Sebelum pandemi COVID-19, ia bisa meraih keuntungan Rp800.000 hingga Rp900.000 per hari. Namun kini keuntungannya menurun hampir 50% menjadi sekitar Rp400 sampai Rp500.000 per hari. Ya tetap harus dijaga, maksudnya kan rasanya, ininya kan, kualitas barang-barangnya. Terus ya pokoknya sayur-sayurannya yang bagus lah gitu. Ya kalau ngulek sih biasa aja ya, paling biar keluar minyaknya, jadi rasanya tuh jadi nggak hilang, maksudnya kan enak gitu loh. Penggemar gado-gado pun menyebut saus kacang yang enak menjadikan gado-gado terasa lebih nikmat disantap. Buat sarapan sih cocok sih, seger aja kayak gitu. Nggak tahu kenapa, kayak kalau di sini sih enak aja sih, beda sama kayak aplikasi yang kita beli online itu. Nggak tahu kenapa bumbunya di sini kayaknya lebih fresh aja gitu. Yang terutama itu bumbu kacangnya ya. Dan kalau bumbu kacangnya paling utama itu di bumbu kacangnya. Kalau bumbu kacangnya udah enak, yang sayur semuanya itu pasti udah cocok semua. Selama sayurnya juga segar, itu pasti enak juga. Ternyata memang tidak mudah membuat gado-gado, apalagi ini abangnya harus membuat 100 bungkus per hari, yang artinya ulekannya, tenaganya harus kuat banget. Nah, apalagi gado-gado ini juga sudah jarang sekali temukan di wilayah Jakarta, padahal gado-gado merupakan makanan khas dari Jakarta. Jangan lupa makan gado-gado ya, kalau nemu gado-gado. Aditya Aksani, Imam Muhairib, Jakarta. Selamat makan!